Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak orang yang berangkat haji dan umroh mempunyai cita-cita pengen meninggal di tanah suci, baik di kota Mekah maupun Madinah. Tetapi tidak semua orang kemudian keinginannya dikabulkan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena mati itu merupakan rahasia dari Allah. Minimal ada 3 rahasia kematian. Yang pertama adalah rahasia waktu, yang kedua rahasia cara, dan yang ketiga rahasia tempat. Yang pertama waktu. Waktunya kapan tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau tanda-tandanya mungkin dia tahu, tapi waktunya pasnya kapan pasti tidak tahu. Yang mendekati tahu umpamanya Al-Maghfurlah Abah Dimyati Rois, pengasuh pondok pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Kendal. Beliau meninggal malam Jumat. Sejak hari Senin beliau bertanya sama anak-anaknya, terutama kepada Gus Alamuddin Rois. Alam, malam Jumate kapan? Hari Senin sebelum beliau meninggal sudah tanya, malam Jumatnya kapan? Hari Selasa tanya lagi, Alam, malam Jumatnya kapan? Seolah-olah Mbah Dim tahu bahwa beliau akan dipanggil malam Jumat. Pertanyaannya adalah, kenapa orang sekali berbeliau tahu? Karena bersih. Kenapa kita nggak pernah tahu? Karena hatinya nggak pernah bersih. Makanya kalau hati itu bersih, gampang dimasukin nur sama Allah. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan, ittaqu firasyatal mu'min fa innahu, dengan firasyatnya orang mukmin. Karena orang mukmin itu melihat dengan nur dan cahaya dari Allah. Saya kasih contoh. Saya nyuwun sewu ya, kalau saya berbicara di acara-acara seperti ini mungkin ngurangi guyon saya. Kalau saya ngaji guyon itu biasa, kalau serius itu baru luar biasa. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Hamim Jazuli yang Anda kenal dengan nama Gusmi. Ini kalau ngomong firasat. Haulnya yang kesekian saya datang ke Ploso untuk menghadiri haulnya beliau. Ada orang yang sowan ke Gus Robert pakai baju polisi tapi bukan polisi. Kalau di Jawa Timur istilahnya banpol, bantuan polisi. Beliau kakinya cuma 1, Pak, Bu. Begitu beliau pulang, Gus Robert bilang sama saya, Gus Robert itu putra ketiga dari Gusmi, Agus Tijani Robert Saifun Nawas. Jadi Robert itu nama asli, bukan nama lakop atau panggilan. Kan kalau di Indonesia itu biasanya pengen ngetop, begitu pindah dari Malang ke Jakarta, namanya dirubah nama panggung. Anda tahu nama asli dari Dorce Gamalama? Namanya aslah Dedi Yuliardi Ashadi. Supaya ngetop dipanggil Dorce Gamalama. Dorce Gamalama. Di Malang namanya Suyono. Di Jakarta dipanggil Mr. Yon. Jadi Yono itu ternyata pencipta spion. Jadi ada namanya Wahid sama Suyono, boncengan motor, begitu mau belok, Wahid tanya sama Suyono, spion? Baru, maka namanya spion. Nah, begitu ini pulang, Gus Robert bilang sama saya, Miftah tak kandani. Nopo Gus? Kamu tahu nggak? Orang ini dulu kakinya utuh 2. Ketemu sama Gusmi. Gusmi bertanya begini, Mas, kalau seandainya kakimu diminta sama Allah boleh apa enggak? Dijawab sama orang ini, ya boleh saja Gus, toh ini semuanya pemberian dari Allah, titipan dari Allah. Kamu ikhlas kalau kaki kamu diminta sama Allah? Ikhlas Gus. Titipan, jangankan kaki, nyawa juga milik Allah. Singkat cerita dia pulang, di tengah jalan tabrakan Pak, dier. Dibawa ke rumah sakit, ternyata kakinya tidak bisa disembuhkan. Dokternya bilang, Mas boleh nggak kakinya diamputasi? Apa jawaban orang ini? Dengan tersenyum ikhlas dia menjawab,
Boleh dok, nggak apa-apa. Dokternya kaget, kok ada orang kakinya mau diamputasi seikhlas itu? Anda tahu ikhlas itu apa? Ikhlas itu seperti keset. Artinya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Ciri-ciri ikhlas itu diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Enggak apa-apa diamputasi, kulo ikhlas. Dokternya kaget tanya begini, loh kok jenengan ikhlas banget gini nopo? Wow, Gusmi tanya sama saya, boleh enggak kakinya diminta oleh Allah satu? Ternyata ini jawabannya. Artinya apa? Gusmi sudah tahu kejadian sebelum kejadian itu berlangsung. Itu namanya firasat. Beda kalau firasatmu. Ketiban cecak meh mati ya, lah apa hubungannya itu loh. Jadi karena titipan. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, suamimu itu milikmu apa miliknya Allah, Bu? Allah. Berarti ibu-ibu nggak boleh marah kalau suaminya menikah lagi. Kan nggak diminta, cuman dibagi. Saya tanya gitu sama istri saya langsung jawab matamu, bah. Nah, apalagi rahasia kematian nggak ada yang tahu. Mau pagi pantas, malam pantas, sore pantas. Waktunya nggak ada yang tahu. Hanya sedikit orang yang kemudian Allah kasih tahu. Contohnya kayak Mbah Dim. Saya begitu dekat dengan Mbah Dim karena Mbah Dim ini hampir tiap hari nonton YouTube saya. Makanya saya dikasih Sirot ngasih julukan saya wali bokong truk. Karena gambar saya ada sekitar 350 truk yang bokong truknya digambar wajah saya. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Ada gambarnya Gus Miftah. Dan ada quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Nah, waktunya nggak ada yang tahu. Kemudian rahasia kematian yang kedua apa? Rahasia cara. How to do-nya malaikat nggak ada yang tahu. Kaifiahnya nggak ada yang tahu. Mau dicabut dengan cara apa nggak ada yang tahu. Ada yang meninggal, kayak hari ini kerusuhan supporter Solo mau ke Magelang lewat Jogja, Kisruh, mati keributan, nggak ada yang tahu. Padahal mungkin berangkatnya dari rumah mau nonton bola, mati di jalan. Makanya saya bilang sama teman-teman Arema, kira ngalam. Walaupun kalian baru kalah 3-0 kemarin itu. Ikhlas matamu. Tapi bener, ikhlas nih bener itu. Artinya begini ya, Cah ya, tak kasih tahu ya. Bola itu bukan agama itu. Ngapain sih kita kok fanatis sampai kemudian mengorbankan nyawa kita maupun nyawa orang hanya untuk sepak bola. Kalau saya menikmati sepak bola itu ya permainannya. Saya itu komisaris di PSS Sleman, kemarin juga kalah, ya biasa saja gitu. Karena yang kita nikmati permainannya, kalah menang biasa. Ini bukan agama. Lucunya apa? Agama dihina kita diam, sepak bola kalah kita ngamuk, kan bosok utak kayak gitu loh. Pertanyaan saya, agamamu ki bola apa Islam gitu loh. Islamnya dinyek kamu diam, bolanya kalah kamu ngamuk. Makanya kalau saya menikmati sepak bola itu mengajarkan super tim. Karena bagaimanapun super tim itu lebih hebat daripada Superman. Karena Superman itu goblok. Kenapa? Badannya besar, bajunya es. Kan goblok Superman itu. Yang paling goblok itu ya pakai sempak di luar, kan goblok gitu. Yang paling goblok siapa? Ya kamu yang nonton. Kenapa tahu orang goblok kok ditonton itu? Kemudian kita belajar dari sepak bola apa umpamanya. Oh, jangan pernah menjadi orang mas, cah sapa kuwi? Lah ono wong ngaji rasa bagi-bagi panganan tak ajar lho kowe. Emang aku ora pengen goblok iki, ora ngalemi sih. Ono wong ngaji malah mangan-mangan kowe. Kan aku sedih gitu. Minggaton dhisik ta, Cuk. Lah mungkin nih kon ngaji orang mangan-mangan iki lak ya ora.
Iki ngundang kiai larang ya, Cuk. Iki malah mau tinggal mangan. Aku ngerti cah Malang ki lak gawe acara mesti ana loro, acara inti baru acara untu ngono lho. Aja dibarengke antara inti karo untu. Ngamal yen ora ngemil ngomel. Iki mau ngomong apa to iki? Jadi melihat umpamane jangan pernah berprofesi seperti wasit sepak bola. Wasit sepak bola ki aneh. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Kuwi wasit bal-balan. Sing paling goblok meneh sapa? Wasit tinju. Ana wong rangkulan dipisah. Wong teman-teman diumbar, goblok banget to. Angel. Kok geding. Jadi caranya bagaimana nggak ada yang tahu. Ada kalanya baru pengajian, mangan keselak mati ono. Ayo mangan. Iki mengumpama itu. Iki virosat. Nyuting mati kesetrum ya ono. Ini lagi kiai ngaji mati jarang. Lagi ini mati sing ngaji sapa. Kemudian yang ketiga rahasia tempat. Di mana kita mati tempatnya nggak ada yang tahu. Apakah Anda orang Malang mesti matinya di Malang? Belum tentu. Apakah saya orang Jogja mesti matinya di Jogja? Belum tentu. Umpamane. Kayak awakmu jenenge sapa umpamane? Dendi cah Malang umpamane matine ning Doli. Enggak ada yang tahu. Umpama. Hanya mengumpama. Sing satset masih. Napa? Oh sotik. Lah sotik kita matine semampir gitu. Malah guyangan tuh. Guyangan nak luwih murah. Apakah Gus Miftah orang Jogja matinya di Jogja? Belum tentu. Gus Miftah orang Jogja bisa matinya di Madinah umpamanya kan karena. Jadi gak ada yang tahu. Nah, persoalannya begini. Kematian itu pasti. Gak usah bertanya kapan kita mati, bagaimana caranya, di mana tempatnya. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan kematian itu datang. Makanya kemudian apa? Kita nggak bisa lari, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, yang kematian itu kamu lari darinya, fa innahu mulaqikum. Maka kematian itu akan menjumpaimu. Dan ingat, mati itu syaratnya tidak harus tua. Mati itu syaratnya tidak harus sakit. Makanya walaupun Pak Sutik lebih tua daripada saya, ya kan? Saya lebih muda daripada Pak Sutik, bisa jadi yang mati Pak Sutik dulu. Nggak ada yang tahu. Tapi saya yakin Pak Sutik ini orang baik. Saya berwasiat, tolong Pak Sutik jangan dikubur sebelum mati ya. Ya, karena mau mati tua ya pantas, muda ya pantas, baru lahir ya pantas. Pantas. Kapanpun pantas. Dan tidak harus sakit. Anda tahu ya. Tongkat saya ini merupakan pemberian dari almarhum Ki Entus Susmono, Bupati Tegal Dalang Kondang. Waktu itu saya sakit, sebulan sebelum beliau meninggal dunia. Kebetulan Pak Entus ini ngaji sama saya kitab Hikam. Sebulan sebelum beliau meninggal, saya ngisi pengajian di Tegal bersama Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dia kasih tongkat saya, Gus, tongkat saya jenengan pakai. Nah, kenapa Ki? Kan Gus Miftah habis sakit. Pakai tongkat untuk bersandar ya nak. Itu kan. Sama kamu sama
Bojo-bojomu itu loh. Tongkat saja enak untuk bersandar, apalagi pundakmu. Akhirnya saya pakai. Yang sakit saya. Sebulan kemudian ternyata yang meninggal Mas Nrus. Jadi nggak jamin orang sakit itu pasti mati, belum tentu. Belum tentu. Banyak kasus orang sakit ditunggoni malah sing mati, sing nunggoni. Sing nunggoni. Saya ngomong mati, sing mati sutik. Umpamanya kan enggak ada. Yes, kita doakan Pak Sutik panjang umur lah. Jadi orang sedunia mati, Pak Sutik hidup sendiri. Fa innahu mulaqikum, maka dia akan menjumpaimu. Pertanyaannya adalah persiapannya apa? Persiapannya apa? Karena nggak pernah tahu kapan waktunya, bagaimana caranya, di mana mati. Yang bisa kita lakukan satu, dipersiapkan. Nah, masalah persiapan, bagaimana sih orang mati itu? Rasulullah mengatakan dengan begitu indahnya, an-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Ini kalau saya nerangke ini, kalau ada kopinya enak banget. Matamu. Bosok cangkemmu. Jadi manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Ini ada dua pemahaman ya Bapak Ibu. Yang pertama, kebiasaanmu apa itu akan menjadikan seperti itulah kamu mati. Jadi contohnya begini, saya punya kawan namanya Ainur Rafiq Lil Firdaus. Anda mengenalnya dengan nama Opik Tomboati, Mas Opik, orang Jember ini. Ibunya itu Hafidhatul Quran, penghafal Quran. Ibunya Mas Opik. Kulla yaum, every day, beliau baca Quran. Murojaah. Satu ketika tanya, kalau saya biasa membaca Quran, apakah saya matinya dalam keadaan membaca Quran? Saya jawab, ya. Dan wallah benar, ibunya Mas Opik meninggal dalam keadaan membaca Quran. Karena kebiasaannya membaca Quran. Saya punya kawan kiai dari Lamongan, namanya Kiai Imam Sairozi. Waktunya dihabiskan untuk pengajian seperti saya. Meninggalnya pas berangkat pengajian. Artinya apa? Seseorang akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kok ibu-ibu biasanya ngonek-ngonek ke bojo, makanya jangan gampang ngonek-ngonek ke bojomu, Bu. Mati ini pas ngonek-ngonek ke bojomu loh, Bu. Itulah alasan kenapa saya membuat pengajian di lokalisasi bersama para PSK dan para begenggek. Siapa tahu mereka dimatikan dalam keadaan pengajian, bukan dalam keadaan begenggek. Kan keren. Saya bilang, mbak-mbak di lokalisasi bilang begini sama saya, bah, kita itu kan ahli maksiat, saya malu kalau habis maksiat saya sholat. Saya jawab, kebalik. Justru kalau kamu belum bisa berhenti maksiat, jangan pernah berhenti sholat. Tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Begitu kamu sholat, malaikat akan teriak, wow. Begitu kamu maksiat, malaikat teriak, weh, inilah. Padha karo wong lanang, lan ndelok cewek ayu ning jaba, wow. Mulai ketemu bojone, weh, ngene. Contohnya, sutik. Ajur sum. Jadi, kemudian pemahaman yang kedua apa? Seseorang akan dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Kalau lahirnya laki-laki, ya matinya laki-laki gitu.
Lahirnya perempuan, matinya perempuan. Makanya kenapa ketika saya ditanya wartawan waktu itu soal wasiatnya Dorce Gamalama pengen dimatikan dalam keadaan perempuan. Yang viral kan pendapat saya. Saya bilang ya nggak bisa, dia laki-laki. Matinya dikuburkan secara laki-laki. Loh, nopo beda Gus? Nguburke wong lanang karo wong wedok, yo beda banget. Satu umpamanya kita lihat soal lapisan kain kafan. Lebih tebal laki-laki apa perempuan? Perempuan. Itulah Anda ingat para laki-laki ya. Perempuan itu sudah mati saja masih boros tak kandani itu. Lah kain kafan itu lebih kandel gila. Apa mana saya urip pengajian yo ra ini lebih boros wong wedok tinimbang wong lanang gitu. Coba kalau kayak sotik ini natural. Paling ya cuman pakai baju, sarung, mungkin sotik nggak sempakan gitu. Kemudian apalagi umpamanya soal sholat jenazah, isim domirnya kan beda. Kalau yang mati laki-laki isim domirnya hada. Kalau yang mati perempuan hadihi, sholat jenazahnya. Hukum warisannya beda antara laki-laki dan perempuan. Apalagi? Kok itu tuh cara mendoakannya? Kalau yang mati laki-laki apa? Allahumma gfir lahu. Kayak almarhum ini, Bapak Wirawan Salim. Allahumma gfir lahu. Kalau yang mati perempuan, Allahumma gfir laha. Jadi kalau laki-laki hu, perempuan ha, banci huha. Bilang Juragan 99 MS Kilo itu pengajian teman-teman artis. Jadi saya punya pengajian itu jamaahnya teman-teman artis, ada Nagita Slavina, Aurel, Lesti Kejora gitu. Dan yang terbaru idolanya Sutik. Siapa? Lucinta Luna. Dia tanya sama saya, kalau laki-laki mati namanya apa bah? Almarhum. Perempuan mati? Almarhumah. Banci mati? Aluminium. Ketoke wayu, mbasan ngerangkul aku tak delok, lho kok ganjil lah. Ketoke suti bulno sutik. Jadi itulah alasan kenapa ketika kita hidup harus dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan, Pak Bu. Supaya apa? Kita dimatikan dalam keadaan terbaik. Itu saja. Jadi ben awake dhewe ora maksiat-maksiat banget ya. Lah, perbuatan baik itu perlu dibiasakan. Bahkan kalau kita di rumah kayak gini mungkin perlu disuasanakan. Mamane. Masuk rumah ya suasananya sing nyaman. Saya kadang-kadang itu masuk rumah ditulisi awas anjing galak. Kan medeni, Pak. Awas anjing galak itu. Assalamualaikum sing metu Sutik. Oh iki tuh asune umpamane. Tapi santai aja, Dik. Saya itu bahkan lebih banyak belajar dari anjing. Ada pepatah Arab yang mengatakan begini. At-imil kalba salasa ayamin sayang saka fi at-imil kalba fi salasi ayamin sayadkuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah kopi kepada kiai maka kamu panjang umur. Makasih ya Pak ya. Kalau dikasih kopi langsung diminum. Jangan biarkan kopimu, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Wah. Karena kayak minggat ya. Alhamdulillah. Kopi itu banyak pelajaran. Kopi itu kita bisa banyak mengambil pelajaran. Tetaplah menjadi seperti kopi. Pahit dan hitam.
tidak harus menjadi manis dan putih untuk dicintai. Karena cantik itu syaratnya tidak harus putih, tapi harus perempuan. Masa setik ayu. Ya kita doakan Pak Setik masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat habis pengajian. Sutik batin awas, mulai tak cegat. Ya menang aku kau nggo tongkat. Jadi begini, kebiasaan-kebiasaan baik itu yang menentukan bagaimana kita mati, Pak. Makanya ada pujian di anak masa kecil saya itu ada pujian begini. Ojo siro banget banget. Gonmu bungah ning alam donya malaikat jurupati lirak-lirik marang sira malaikat jurupati lirak-lirik marang sira la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur wadil amin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wadil amin goneng lirik malaikat arep japut nyawa sira gone japut angenteni dawuhe Kang Maha Kuwasa gone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Kuwasa la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah. Sakwise didhawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul sallu ala Nabi Muhammad. Lah, bagaimana cara mempersiapkannya? Allah mengatakan dalam Al-Quran dengan begitu indah. Duribat salaimu dhillatu aynama sukifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Dimanapun kata Allah, manusia akan tertimpa kehinaan. Kecuali dia menjaga dua hal. Yang pertama hubungan vertikal dia dengan Allah. Yang kedua hubungan horizontal sesama manusia. Yang pertama namanya hablum minallah. Yang kedua namanya hablum minannas. Jadi syaratnya awakmu selamat mung loro iki cah. Jogonen hubunganmu karo Gusti Allah. Jogonen hubunganmu karo menungso. Hubungannya karo Gusti Allah ibadah mahdoh ghairu mahdoh. Salate dijogo. Gus kula dereng iso apik,
Lak kowe ora iso apik minimal aja bosok-bosok banget. Lak kowe jek seneng maksiat aja ninggalke salat. Minimal kelasmu STMJ, salatnya terus maksiatnya jalan. Kalau bahasanya orang Malang mungkin amar ma'ruf nyambi mungkar. Saya itu orang yang paling sabar ngurusi ahli maksiat. Maka kenapa saya mendapatkan julukan presiden para pendosa. Karena ya di mana-mana orang maksiat tak urusi. Orang yang nggak mau bersentuhan dengan ahli maksiat saya datang. Karena apa? Wene ono ageman marang wong wudo, wene ono tongkat marang wong wuto. Oh berarti Gus Miftah nganggo tongkat wuto tak ajar wetik. Itu konsep berbagi Bapak Ibu. Jadi konsep menolong. Saya itu kalau ketemu ahli maksiat, itu sama sekali nggak benci. Jatuhnya apa? Rasa iba. Saya ketemu para begenggek pengajian di Doli, di Sarkom, di mana-mana lah. Itu jatuhnya apa? Bagaimana kemudian saya berbagi kebaikan dengan mereka sehingga mereka juga tertarik untuk berbuat baik. Kalau kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan kemaksiatannya, tapi temani dia untuk hidup yang lebih baik. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang ahli ibadah tetapi sombong dengan ibadahnya. Makanya kenapa kok saya diterima dengan baik di lokalisasi, di klub malam? Karena saya tidak pernah menghakimi mereka. Jeleknya manusia itu apa? Kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, kita tuntut, tetapi kalau kita salah membela diri. Padahal Allah mengatakan apa? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling baik? Makanya kalau Anda di jalan lihat mobil, kembali Gus Miftah presiden para pendosa. Karena kedekatan saya dengan ahli maksiat. Saya itu kadang-kadang iri dengan ahli maksiat Bapak Ibu ya. Satu ketika saya pengajian di klub malam di Jogja. Duduk sambil nunggu yang lain datang. Di depan klub malam ini ada rombongan pengajian lewat. Mbak klub malam ini bilang apa? Gus, saya iri dengan mereka. Kenapa Mbak? Mereka datang ke pengajian, malam ini saya bermaksiat. Dan penuh dengan keburukan. Sementara satu saat saya menemani para ustadz lewat depan klub malam, melihat mbak-mbak di klub malam dari jalan. Mereka bilang apa? Dasar perempuan ahli maksiat. Coba Anda bayangkan. Yang ahli maksiat memandang orang baik dengan penuh optimisme, sementara orang yang dianggap baik melihat ahli maksiat dengan penuh kebencian. Ini seringkali. Yang ahli maksiat kulo pengen ngoten nika Gus. Yang merasa baik, dasar orang ahli maksiat. Padahal kita nggak pernah tahu akhir hidup orang itu seperti apa. Seperti apa. Makanya ya nyuwun sewu nggih, Anda yang merasa baik tolong jangan pernah melihat menghina ahli maksiat. Makanya kalau Sutik tidak saya hina, cuman saya bunuh. Aja kelingan Sutik wae ya aku ya. Kayaknya gue pengen aku diperimpeni Sutik. Lah, yang pertama menjaga hubungannya dengan Allah. Maka kenapa kemudian kita dibutuhkan namanya takwa. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Mas, Pak, Bu, saya bagi minimal kategori itu dalam tiga kategori. Yang pertama, perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Sama sekali. Ini orang yang paling ideal. Tapi kira-kira iso apa ora? Ora iso. Ini kelasnya Nabi. Kelasnya Nabi. Karena apa? Manusia itu unik. Allah menciptakan malaikat, sifatnya malaikat apa boleh? Benar terus nggak tahu salah. Makanya ibu-ibu kalau pengen menikah dengan suami nggak pernah salah gampang, nikahlah dengan malaikat. Apa mana Israel, ora tahu salah gitu. Kemudian setelah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan. Setan itu sifatnya apa? Salah terus nggak pernah benar. Makanya kalau Sotik, bojomu kok salah terus atau benar? Jangan-jangan bojomu setan. Nah, manusia itu unik, punya sifatnya malaikat, punya sifatnya setan. Makanya manusia kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kalau benar jangan merasa benar, kalau salah segala kembali kepada jalan yang benar. Itu saja itu.
Bu nyuwun sewu, nggak mungkin kita benar terus Bu, nggak mungkin. Makanya jangan pernah menuntut orang untuk selalu benar. Kemudian yang kedua apa? Kalau kamu masih suka maksiat, jangan pernah meninggalkan sholat. Jangan pernah meninggalkan perintah. Wah aku juga seneng elek kok, ya jangan ninggalkan sing apik. Gitu. Yang paling parah yang nomor 3, perintah ditinggalkan, larangan senantiasa dilaksanakan. Meski buosok kuadrat gitu. Makanya kenapa saya malam-malam Bu jalan di Malioboro, ada orang mabuk tak samperin. Ayo sholat yuk. Gus, kulo gelem sholat nanti subuh. Tapi syaratnya satu, apa? Saya mabuk kurang banyak, tolong ditambahi. Tak tambahi. Nyo, tak kayak duit. Tapi syaratnya satu ya, besok kamu subuhan sama saya. Nggih Gus, beneran Pak. Mereka mabuk tak tunggoni begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sholat. Dulu masa-masa perjuangan saya ngeri Pak. Mereka sejak sholat, Allahu Akbar. Mereka di belakang saya. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang mabuk gimana ini? Orang bilang, Miftah ki goblok, wong mabuk kok diajak sholat. Apakah Miftah nggak paham sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Begitu Pak. Jawaban saya apa? Ditompo ra urusane cangkemmu. Tapi urusannya pangeranku. Saya bilang apa? Cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku. Cangkemmu ra usah melu. Akhirnya mereka tobat kok. Akhirnya mereka bertanya begini sama saya. Bah, apa benar ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Oh benar? Loh bagaimana dengan kami? Ingat. Hadis yang menyatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Ditompo urusannya Gusti Allah. Rampung kok, repot amat. Justru itu yang mendatangkan hidayah bagi mereka. Aku sabar. Saya kok benci sama sekali enggak, tak openi gitu loh. Mereka juga berpotensi menjadi baik kok. Saya cuma bilang begini sama mereka, sama Mbak lokalisasi. Cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan. Jangan sampai Allah meninggalkan hatimu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Dulu saya menghadiri pameran akik di Taman Mini Indonesia Indah. Ada batu akik. Di dalamnya ada tulisan Allah, dilelang. Anda tahu laku berapa? 7 miliar Pak. Benda mati di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 7 miliar. Pertanyaannya adalah, kalau benda mati saja di dalamnya ada Allah laku 7 miliar, bagaimana dengan hati manusia yang di dalamnya ada Allah? Berapa nilainya? Tak terhingga. Makanya jangan pernah sampai Allah kehilangan dari dalam hatimu. Allah hilang dari dalam hatimu. Diopeni nilai. Bagaimana caranya? Meninggalkan kemaksiatan sebisa mungkin. Saya pengajian dari Bekasi pindah ke Cikarang. Ngelewati Kalimalang. Di bantaran Kalimalang tuh banyak gubuk-gubuk rumah emplek-emplek, mbak-mbak lokalisasi murah-murahan. Begitu saya buka kaca mobil, mbak-mbak WTS lihat saya, langsung mereka teriak, Gus mampir. Apakah saya mampir? Mampir, oh pasti. Saya mampir. Saya datangi mereka, tak tanya, coba semuanya dikumpulkan, ada berapa malam ini yang masuk kerja? Ada 100 orang Gus. Saya bilang sama mereka, kalian per malam mendapatkan penghasilan minimal berapa? Minimal semalam ya sejelek-jeleknya 200.000 lah Gus. Saya bilang sama mereka, 100 orang semuanya tak kasih uang 200.000, tapi syaratnya satu, malam ini gak usah bekerja. Kalian sanggup? Sanggup Gus. Janji ya, malam ini semuanya pulang, gak usah kerja. Akhirnya 100 orang saya kasih uang, mereka semuanya 200.000 semuanya. Pulang. Saya berangkat pengajian. Begitu saya masuk mobil, kiai yang jemput saya untuk pengajian bilang begini, mubadir Gus. Sekarang berhenti maksiat, besok mereka juga bermaksiat lagi. Malam ini mungkin mereka berhenti, besok mereka bekerja lagi. Saya marah sama kiai ini. Saya bilang apa? Pak Kiai, dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat 1 detik saja itu luar biasa. Apalagi berhenti maksiat semalam suntuk. Ini loh jeleknya kita itu. Saya ulangi ya. Anda berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi Pak. Apalagi bisa berhenti maksiat semalam.
Makanya ibu-ibu kalau mau berhenti maksiat, gampang tidur saja. Daripada kue urip, kue tangi malah ngonek-ngonek bojomu maksiat, kue micek kau wae gitu loh. Turu gitu loh. Tik tak takon, bojomu ning omah oke merengute apa oke guyune Tik? Jawab penting. Merengut. Padahal surga iki gambare guyu, neraka iki gambare merengut. Dadi lek bojomu merengutan berarti rumah tanggamu kaya neraka Tik tak kandhani. Tapi ya kuwi Tik didelok, ngopo bojomu merengut jangan-jangan ra mau nafkahi. Makanya pas kemarin nasihat pernikahan Mas Deddy Corbuzier, Sabrina tanya sama saya istrinya itu. Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Wah, bila wajar bojomu merengut Tek, gitu loh. Diopeni bojomu, nggak ada istilah cewek matre Tek, yang ada cowok kere. Sutek harus paham perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Wong wedok dilawan. Wong wedok dinafkahi merengut tok Tek apa meneh ora. Makanya pas istri saya sakit, saya minta dia berobat di Malaysia. Saya bilang, kamu berangkat ke Malaysia, tapi niatnya nggak usah berobat Bunda. Terus niatnya apa Pak? Jalan-jalan aja belanja. Maka istri saya berangkat ke Malaysia, saya kasih ATM, tapi tidak saya kasih nomor PIN-nya. ATM bodong. Ini tinggalkan kemaksiatan. Hubungannya dengan Allah dijaga sebisanya mungkin. Sholat. Lah. Bagaimana orang yang sudah meninggal ini menjaga hubungannya dengan Allah? Gampang. Kalau yang meninggal masih meninggalkan harta yang banyak, jadikan harta itu untuk menyelamatkan kehidupan almarhum di akhirat. Iso ditebus Gus? Iso banget. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, hei Nabi, inna ummi qad matat, sesungguhnya ibu saya telah mati. Ini konteksnya bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa suaminya, bisa istrinya ya. Bisa anaknya. Inna ummi qad matat, sesungguhnya ibuku telah mati. Afa yang fa'uha in tasaddaqtu anha. Apakah ada manfaatnya kalau saya bersedekah atas nama ibu saya? Qala, Rasulullah menjawab, na'am, ono. Jadi kalau almarhum umpamanya Bapak Wirawan Salim ini meninggalkan harta, bisa enggak harta itu menyelamatkan dia? Bisa, selama harta itu jatuh kepada keluarga yang soleh. Tegasnya apa? Saya sedekah ke panti asuhan atas nama almarhum. Diterima, membahagiakan almarhum. Pertanyaannya begini, kenapa sih kok kita perlu mendoakan orang yang mati? Al-mayyitu fi qabrihi, mayit itu di dalam kuburnya, kal ghorik al-mughawis, seperti orang yang terombang-ambing al-mughawis yang membutuhkan pertolongan. Coba ini keluarganya almarhum Pak Wirawan. Terombang-ambing membutuhkan pertolongan. Dia itu butuh pertolongan. Makanya kenapa saya punya syair itu, saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wasallim da sholli wasallim da iman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashab. Begitu almarhum ini meninggalkan warisan yang banyak, mereka yang hidup memanfaatkan hidupnya dari warisan, tetapi mereka tidak mau berbuat untuk yang mati. Apa kata? Seolah-olah yang mati mengatakan apa Bapak Ibu? Kebaco temenan ger anak turunku, kowe ora wirang
Podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya, tak ringkesi donyaku sing isih ana. Coba. Artinya apa? Yang dibutuhkan cuman al-mughawis, pertolongan. Yang tadiru dakwatan, mereka menunggu doa. Yang ditunggu doa dari siapa? Talhaquhu min abihi, doa dari bapak ibunya kalau yang mati anaknya. Au min akhi, atau dari saudara-saudaranya. Kaya jenengan umpamane di konco. Sotik mati, dongake dinani. Umpama tek, umpama. Au min sadiqin lahu, atau dari teman-temannya. Wa idalahiqathu, dan tatkala doa itu sudah diterima oleh si mati, si mayit. Kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, maka sesungguhnya doa itu lebih disukai oleh si mayit daripada dunia seisinya. Jadi dengan niati almarhum ya, untuk keluarga almarhum. Ini ngenteng-ngentengnya almarhum. Ini ada dalilnya. Kemudian apa? Sedekah atas nama yang mati. Jadi Anda hari ini ngasih makan kepada jamaah seperti ini diniati, ya Allah, ini jamuan makan malam hari ini, pahalanya saya tujukan kepada almarhum Bapak Wirawan Salim. Manfaat. Bahkan mohon maaf, saya ngundang Gus Miftah, niatnya syiar, disoting masuk YouTube. Niatnya apa? Kalau ada pahala dari kebaikan pengajian itu, saya niatkan pahalanya untuk almarhum. Ada dalilnya. Saya sumbang ke panti asuhan atas nama almarhum, ada dasarnya. Saya sumbang ke masjid ngasih nama almarhum, ada dasarnya. Oh nanti pulang Anda dikasih tentengan, ada dalilnya. Oh, tukang syutingnya nggak usah diwenek, wis dibayar dewe. Mata nih. Jadi Bapak Ibu, nggak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat baik. Maka yang pertama hablum minallah. Yang kemudian yang kedua apa? Hablum minan nas. Hubungan sesama manusia. Dulu almarhum punya kerabat. Kewajiban keluarga almarhum apa? Menjaga kekerabatan. Oh, mbien almarhum duwe kanca ning kono, tak parani silaturahmi. Itu bagian dari langkah-langkah yang bisa membahagiakan almarhum. Saya pernah ditanya, apa benar Gus, wong mati ki butuh pertolongan? Iya, makanya kenapa Wali Songo bikin lagu judulnya apa? Turi-turi putih. Turi-turi putih ditandur ning kebon agung. Turi-turi putih itu artinya apa? Turi-turi putih sira kabeh tak tuturi wong kuwi yen wis mati dibungkus kain kafan rupane putih. Kain kafan warnanya putih hukumnya wajib apa sunah? Sunah. Sunah, enggak wajib, Mas. Jadi kalau Anda umpamane mati dalam keadaan mati pengen dibungkus kain kafan pink, mana masalah? Ya boleh, beneran boleh. Paling malaikatnya teriak, "Wow, jomblo men." Kayak ibu-ibu besok mati pengen dibungkus kain kafan warnanya ungu, enggak masalah, Bu. Paling mereka teriak, "Wow, rondo." Kalau Sotik ini berwasiat. Besok kalau mati, Sotik pengen mati dibungkus kain kafan warnanya hijau. Pasti nggak ditanya sama malaikat, soalnya apa? Dikira lontong. Jadi gue takoni Tik, langsung diuntal Tik. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pelajarannya bagi kita yang masih hidup adalah orang hidup itu tempat ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada akhirnya ditinggalkan adalah kebaikan-kebaikan kita. Maka kayak hari ini mungkin kenapa Pak Wirawan Salim didoakan sama keluarganya? Karena untuk mengingat kebaikan-kebaikannya. Maka mumpung masih hidup, tinggalkanlah banyak kebaikan. Kenapa? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik. Makanya kalau orang itu baik akan dikenang. Saya dulu bilang begini, Gus, mbok kamu nulis, akan dikenang besok karena tulisanmu. Saya bilang kalau dulu ulama itu harus nulis karena waktu itu belum ada kamera. Kalau sekarang saya nggak perlu nulis, orang kan mengenang saya minimal melihat YouTube saya. Lah pertanyaannya, Sotik kamu tinggalkan apa Tik? Gitu lah.
Makanya namanya Sotik saya sebut terus supaya di YouTube-nya ada nama Sotik. Makanya ada istilah kan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, Sotik mati meninggalkan utang. Lihat coba, orang itu kalau kebaikannya banyak akan dikenang Pak. Contoh, apa nama bandara di Malang namanya? Abdurrahman Saleh. Dulu zaman Gus Dur salah, Abdurrahman Wahid. Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid. Lah, ada wartawan itu keliru nyebut. Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Saleh mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Wali. Gus Dur sedang rapat di Malang bersama para kiai. Waktu zaman Orde Baru, diawasi sama Intel. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama Intel. Akhirnya Gus Dur bilang, para kiai, ada Intel yang mengawasi kita. Terus gimana Gus? Mulai sekarang kita berbicaranya pakai bahasa Arab saja. Nah, akhirnya Intelnya pulang. Ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasil rapatnya Gus Dur? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Hanya kalau saya ditanya, Gus, entah nikah lagi nggak? Kalau saya harus nikah lagi, saya pengen nikah dengan orang Arab. Jadi kalau istri saya Arab marah, itu serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim. Kenapa Abdurrahman Saleh dijadikan nama bandara, Bu? Karena ada kebaikan yang dikenang. Makanya diabadikan sebagai nama bandara. Kenapa Soekarno-Hatta dikenang nama stadion, nama bandara, nama jalan? Karena banyak kebaikan yang bisa dikenang. Kenapa makamnya Gus Dur kok rame terus? Karena banyak kebaikan yang bisa dikenang. Makanya gitu, Tik. Kalau Pak Karno jadi nama bandara, kalau Sotik bagus, minimal jadi nama toilet umpamanya. Makanya kita berkumpul mendoakan Bapak Wirawan Salim ini. Salah satu yang perlu dikenang adalah kebaikan-kebaikan almarhum. Supaya apa? Supaya keluarga bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan almarhum. Yang belum baik dibaiki umpamanya. Oh, almarhum kan kebaikan-kebaikan itu. Sehingga apa? Tetap nyambung antara almarhum dengan anak istri keluarga yang ditinggalkan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu, sudah jam 11:30 ya. Karena semakin lama kasihan, Sotik semakin bengep. Al-Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kebaikan-kebaikan kepada almarhum. Untuk Bapak Wirawan Salim, Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'al jannatan maswahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahu ya Allah rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu khuratan min khufarin nuran. Faya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mampu menyiapkan kebaikan-kebaikan di akhirat dengan amalan-amalan yang baik selama di dunia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.